Otoritas Rusia sepertinya tak percaya jika otak teror di balai kota Krokus pinggiran barat Moskow adalah negara Islam ISIS. Sebaliknya, Rusia mengindikasikan percaya dengan laporan Badan Intelijen Rusia FSB jika pelaku teror ditangkap saat perjalanan menuju perbatasan Ukraina. Setelah serangan balai kota Krokus, Amerika Serikat mencoba menyelamatkan Ukraina dengan menyebut kelompok teror negara Islam ISIS yang dilarang di Rusia, dan untuk menutupi dirinya serta rezim Zelensky yang diciptakannya, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dilansir kantor berita TASS Rusia, 24 Maret 2024. Zakharova mencatat bahwa sejumlah faktor secara langsung dan tidak langsung menunjukkan keterlibatan pemerintah Amerika Serikat dalam mensponsori terorisme Ukraina. Miliaran dolar dan jumlah senjata yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang diinvestasikan tanpa akuntabilitas dan dengan menggunakan skema korupsi ke dalam rezim Kiev, retorika agresif mengenai Rusia, nasionalisme fanatik, larangan perundingan damai mengenai Ukraina, seruan yang tak ada habisnya untuk resolusi kekuatan konflik tersebut, penolakan untuk mengutuk serangan teror selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh rezim Kiev, dan dukungan informasi dan politik yang sangat besar terhadap tindakan Zelensky, bahkan yang paling kejam sekalipun, tambah Zakharova. Juru bicara tersebut juga mencatat bahwa sebelumnya, intervensi AS dalam urusan Timur Tengah telah menyebabkan munculnya penguatan dan pelembagaan sejumlah kelompok radikal dan teroris yang masih aktif di kawasan hingga saat ini. Perkembangan terkini, serangan teroris Jumat malam di gedung konser Moskow merenggut sedikitnya 137 nyawa, menurut informasi terkini dari Komite Investigasi Rusia. Pencarian jenazah berlanjut hingga Minggu malam. Sekelompok pria bersenjata menyerbu balai kota Krokus pada malam tanggal 22 Maret, tepat sebelum konser band rock piknik. Tempat yang diperkirakan berkapasitas 7.500 orang itu hampir penuh. Para teroris membunuh para penjaga, menembaki pengunjung, dan kemudian menyalakan api, yang dengan cepat menyebar ke seluruh gedung. Menurut penyelidik, 3 anak termasuk di antara korban jiwa, dan sejauh ini total 62 jenazah telah diidentifikasi. Selain itu, pejabat kesehatan telah melaporkan bahwa setidaknya 180 orang lainnya terluka dalam kekejaman tersebut. 4 set amunisi tempur, dengan lebih dari 500 peluru dan 28 magasin, dan 2 senapan serbu Kalashnikov, yang digunakan para penyerang, disita dari lokasi tragedi, kata Komite Investigasi dalam sebuah pernyataan yang dirilis. Para pejabat menambahkan bahwa pistol Makarov dan magasin senapan serbu Kalashnikov ditemukan di dalam mobil, yang digunakan para penyerang untuk melarikan diri. Beberapa media barat, termasuk Reuters dan CNN, melaporkan bahwa ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kelompok teroris tersebut juga diduga menerbitkan foto 4 tersangka yang berpose dengan latar belakang bendera ISIS. Foto yang kemudian dibagikan beberapa media itu memperlihatkan 4 pria mengenakan topi baseball dengan wajah tertutup. Moskow belum mengomentari klaim ISIS tersebut. Perkembangan terbaru, Pengadilan Basmani Moskow resmi menahan tersangka keempat penyerang balai kota Krokus Muhammad Sobir Faizov hingga 22 Mei 2024. Sidang pengadilan berlangsung secara tertutup. Menurut penyelidikan, Faizov berperan merekam serangan di gedung konser. Pengadilan Moskow sudah menahan keempat terdakwa, Dalerdzon Mirzoyev, Saidakrami Rachabalizodu, Shamsidin Fariduni dan Muhammad Sobir Faizov. Faizov menghadiri sidang dengan tandu dan mengalami kesulitan berbicara. Melihat keadaan tersebut, pembela meminta tindakan pembatasan, tidak ada kaitannya dengan penahanan. Presiden Rusia Vladimir Putin bersumpah mengusut tuntas kasus ini dan mengungkap dalangnya. Putin menjanjikan tidak akan memberi ampun kepada para pelaku maupun dalang serangan teror ini.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Sabtu membantah keras jika Ukraina ada kaitannya dengan serangan di balai kota tersebut. Zelensky sudah menduga jika Putin akan menyalahkan Ukraina atas kasus tersebut dan sebagai pembenaran serangan invasi ke Ukraina. Amerika sejak awal sudah menyebut jika Ukraina tidak terbukti terlibat dalam serangan teror di Krokus, Moskow. Sebaliknya, Amerika mengkonfirmasi jika pelakunya adalah ISIS. Presiden Volodymyr Zelensky membantah keras jika Ukraina terlibat dalam penembakan mematikan di gedung konser dekat Moskow. Zelensky geram dengan tuduhan Kremlin untuk menghubungkan teror di balai kota Krokus dengan Ukraina. Beberapa pria bersenjata melepaskan tembakan di balai kota Krokus di Krasnogorsk, barat laut Moskow, pada malam hari tanggal 22 Maret, menewaskan 133 orang dan melukai sedikitnya 140 orang, menurut kabar terkini dari pihak berwenang Rusia. Meskipun kelompok teroris ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, para pejabat Rusia berusaha menghubungkannya dengan Kiev tanpa memberikan bukti apapun. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa para tersangka yang ditahan berencana melarikan diri ke Ukraina, di mana sebuah jendela seharusnya disiapkan untuk mereka. Putin dan preman-premannya hanya berusaha menyalahkan orang lain. Itu pernah terjadi sebelumnya. Ada rumah-rumah yang diledakkan, penembakan, ledakan, dan mereka selalu menyalahkan orang lain, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya dikutip Tribun Timur 24 Maret 2024. Menurut Kremlin, total 11 orang yang terlibat dalam penembakan tersebut telah ditahan, 4 di antaranya disebut sebagai pelaku. Saat membahas penembakan tersebut, Putin tidak menyebutkan fakta bahwa ISIS mengaku bertanggung jawab, atau peringatan negara-negara barat tentang kemungkinan serangan teroris di Moskow. Kiev sebelumnya menampik tuduhan keterlibatannya dalam penembakan massal tersebut. Gedung Putih mengatakan tidak ada indikasi bahwa Ukraina berada di balik serangan Moskow. Intelijen militer Ukraina, HWR, menyebut penembakan itu sebagai provokasi yang disengaja oleh dinas khusus Putin. HWR mengklaim serangan itu dimaksudkan untuk membenarkan serangan yang lebih keras terhadap Ukraina dan mobilisasi total di Rusia. Organisasi teroris ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan teror di Moskow pada tanggal 22 Maret malam. Sehari berselang, ISIS merilis sebuah foto yang diklaim sebagai 4 penyerang yang terlibat dalam penembakan di dekat Moskow. Demikian dilansir Reuters mengutip kantor berita Amak yang berafiliasi dengan kelompok teroris tersebut. Outlet investigasi independen Rusia The Independent mencatat bahwa pakaian beberapa pria tersebut tampaknya cocok dengan pakaian tersangka pelaku yang ditahan oleh Dinas Keamanan Rusia, berdasarkan rekaman yang muncul di Telegram. Dinas Intelijen Ukraina, GUR, membantah keras pihaknya di belakang serangan teror di Krokus pinggiran barat Moskow. Perwakilan GUR Andrei Yusov membantah bahwa tersangka serangan teroris Krokus mencoba melarikan diri ke Ukraina, seperti yang diungkapkan Dinas Intelijen Rusia FSB dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pernyataan khusus dan informasi ini tentu saja tidak masuk akal. Mustahil untuk membayangkan bahwa setelah lebih dari 2 tahun invasi besar-besaran, para teroris kini menuju ke daerah-daerah perbatasan, yang kini paling dipenuhi oleh pasukan keamanan, badan intelijen, dan militer. Saya pikir komentar tidak diperlukan di sini, kata Yusov. Perwakilan GUR mengatakan bahwa tuduhan FSB adalah kebohongan dan upaya untuk mengumumkan jejak Ukraina, yang telah dilakukan rezim Rusia sejak menit pertama setelah serangan teroris ini terjadi.